Ruang kos, apa itu? Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas tentang contoh penggunaan rumus if kombinasi left, mid, dan right. Oke, langsung aja kita buka Excelnya. Nah, di sini misalnya kita ada contoh mengenai data SIM card ya teman-teman. Ini di kolom ini nanti di kolom produksi kita akan mencari produksi berdasarkan kode ini menggunakan contoh if kombinasi left. Kita akan mencari nama barang berdasarkan kode ini menggunakan if kombinasi right, dan kita akan mencari tipe kartu menggunakan kode ini dengan menggunakan if kombinasi mid. Nah, sebelum itu kita baca dulu keterangannya ya teman-teman. Ini keterangannya, jika mempunyai kode awalan T maka merupakan produksi Telkomsel. Jika mempunyai kode awalan I maka merupakan produksi Indosat. Jika mempunyai kode awalan X maka merupakan produksi XL. Nah, kita selesaikan dulu yang ini untuk contoh if kombinasi left-nya teman-teman. Di kolom produksi kita ketikkan rumusnya sama dengan if buka kurung left, buka kurung lagi, masukkan kodenya atau karakternya atau datanya ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan di sini titik koma karena kita hanya ingin mengambil satu huruf aja, ini satu huruf T aja, maka banyaknya karakter atau data yang ingin diambil hanya satu, kita ketikkan satu, kemudian tutup kurung sama dengan, nah ini jika karakternya itu berhuruf T, awalannya T, maka Telkomsel, produksi Telkomsel. Nah, kita ketik lagi, titik koma lagi, kita ketikkan lagi if-nya, buka kurung left, buka kurung lagi, kita masukkan lagi kodenya. Nah, titik koma, kita ambil lagi satu karakter awalan saja, satu, tutup kurung sama dengan I, titik koma, maka Indosat, produksi Indosat. Ketik lagi, kita titik koma lagi, kemudian kita ketikkan lagi if-nya, left, masukkan kodenya. Nah, ini kita juga ambil satu aja, huruf awalannya satu aja, kita ketikkan lagi satu, tutup kurung sama dengan X, maka memproduksi XL ya, XL. XL. Nah, ini selain itu, selain keterangan yang tiga ini kita kosongkan aja. Jadi misalkan nanti ada huruf M atau apa, jadi nanti dia akan muncul kosong ya teman-teman. Selain syarat-syarat tadi, kriteria tadi, kita kosongkan dengan menggunakan tanda petik 2 begini teman-teman. Nah, kita enter. Nah, ini ada correction karena kurang kurungnya, kita yeskan saja. Nah, muncul keterangannya, kita kopikan dengan cara ditarik ke bawah. Nah, ini muncul ya semua teman-teman. Nah, kita lihat satu persatu teman-teman. Nih, kode T, awalan T berarti Telkomsel, I Indosat, X XL. Nah, ini teman-temannya. Nah, misalkan kita ubah di sini misalkan. Nah, jadi fungsi left itu kan mengambil data atau karakter yang ada di sebelah kiri nih teman-teman. Nih di sebelah kiri ini. Nah, karena kita ketikkan di sini hanya satu saja, berarti dia hanya mengambil satu karakter yang ada di sini. Nah, rumusnya kita ketikkan satu teman-teman. Misalkan kita ganti di sini, kita tambahkan E misalkan. Nah, dia tidak bakal pengaruh ke rumusan teman-teman, karena kita hanya mengambil satu yang di depan, jadi dia tidak pengaruh kalau kita tambah satu huruf di belakang T ini. Tapi kalau kita ganti di sini E, di misalnya kita tambahkan E di sini, nah dia akan mempengaruhi ini. Nah, jadi hilang teman-teman karena kita menggunakan tanda petik 2 tadi. Jadi jika ada yang tidak sesuai dengan kriteria ini, huruf ini, maka dia akan dikosongkan. Nah, keterangannya jadi akan kosong teman-teman. Misalkan sini kita ganti T, kita ganti huruf T, maka dia akan menjadi Telkomsel. Nah, kalau kita ganti huruf L misalnya,
dia juga akan jadi kosong karena tidak sesuai dengan kriteria yang di sini tadi. Nah, itu ya teman-teman untuk contoh if kombinasi left. Oke, kita lanjut ke contoh if kombinasi right. Right-nya ya teman-teman. Nah, untuk contoh if kombinasi right, caranya sebenarnya mirip seperti tadi. Oke, tapi sebelumnya kita kembalikan dulu kode ini seperti awal tadi ya teman-teman, biar nggak bingung. Ini tadi huruf T tadi depannya, ini huruf I tadi ya teman-teman. Nah, kita sekarang lanjutkan ke contoh if kombinasi right. Oke, kita baca dulu keterangannya. Ini teman-teman, jika mempunyai kode akhiran S, maka nama barang adalah simpati. Jika mempunyai kode akhiran M, maka nama barang adalah mentari. Jika mempunyai kode akhiran B, maka nama barang adalah bebas. Nah, jadi fungsi right ini adalah teman-teman mengambil data atau karakter terakhir dari sebuah kolom ini teman-teman ya. Jadi nanti dia akan mengambil data yang ada di sebelah kanan. Oke, kita masukkan aja langsung rumusnya. Kita ketikkan di sini di kolom nama barang ini sama dengan if buka kurung right, buka kurung lagi, ini kodenya titik koma. Nah, ini kita akan hanya mengambil satu aja teman-teman, hanya mengambil satu huruf di akhir, maka kita ketikkan satu, tutup. Nah, ini jika huruf S maka dia simpati. Nah, titik koma lagi, masukkan lagi if-nya, right lagi, masukkan kodenya. Sama, kita hanya mengambil satu karakter aja, maka kita ketikkan satu sama dengan M, maka dia mentari. Titik koma lagi, if lagi, right lagi, buka kurung, kodenya sama satu juga, maka dia apabila huruf B maka dia bebas. Oh ya, ketikin teman, bebas. Nah, selain itu sama kayak tadi, sama kayak sebelumnya tadi, jika tidak ada yang sesuai kriteria maka kita kosongkan dengan petik 2 ini teman. Nah, kita tutup. Nah, dia akan muncul correction karena kurang tanda kurung, kita yeskan saja. Nah, nanti dia akan diperbaiki sendiri, kemudian kita copy dengan cara ditarikin teman-teman. Nah, namanya akan muncul nama barangnya. Kita cek satu persatu, misalnya ini S ya teman-teman, dia adalah huruf simpati, ini M mentari, ini B bebas. Nah, jika kita ganti ini misalnya teman-teman, ini kita ganti di sebelum S, misalnya kita ganti tambahkan R misalnya, RS. Nah, dia tetap simpati karena dia hanya mengambil satu karakter terakhir di kode ini teman-teman, dia hanya mengambil S-nya saja. Jadi kalau misalnya ada tambahan huruf di depannya tidak akan mengganti ini nama barangnya. Tapi kalau kita tambahkan di setelah S-nya, misalnya kita tambahkan U, nah dia akan kosong. Dia akan kosong ya teman-teman. Nah, karena dia mengambil huruf U yang di akhirannya, jadi dia akan tidak ada yang sesuai dengan kriterianya, maka dia akan kosong. Nah, ini misalkan kita lupa tanda petik di sini teman-teman, dia tidak masalah karena dia akan mengganti menjadi false. Nah, kita misalkan lupa tanda petik di terakhir tadi, dia akan menjadi false ya teman-teman, karena tidak ada yang sesuai kriterianya ini, karena ini tadi U ya akhirannya teman-teman. Tapi karena lebih memudahkan untuk kita kosongkan saja, kita kasih tanda petik teman-teman. Nah, jadi dia kosong saja teman-teman kalau ada yang tidak sesuai dengan kriteria ini tadi, S, M, dan B ini. Nah, ini misalkan kita nih tambahkan di sini angka 1 misalkan. Nah, jadi dia berubah langsung kosong teman-teman. Tapi kalau misalkan kita tambah angka satunya di depannya, nah dia tidak akan masalah karena hanya satu huruf terakhir saja yang diambilnya. Tapi kalau misalkan kita ganti di sini teman, kita ganti di sini misalkan 2 huruf terakhir. Nah, 2 huruf terakhir
misalkan kita tes teman-temannya, kita ganti ini, jadi dia mengambil 2 huruf terakhir, dia juga akan tetap kosong karena tidak ada yang sesuai dengan kriteria ini teman-teman. Jadi dia akan tetap kosong. Kita menggunakan sini contohnya satu karakter saja teman-teman ya. Nah ini satu karakter terakhir di apabila dia M maka menjadi mentari teman-teman. Oke, sekian untuk contoh if kombinasi rek teman-teman. Kita akan lanjut ke contoh if kombinasi mid. Nah untuk contoh if kombinasi mid, ini teman-teman kita baca dulu keterangannya ya. Ini untuk contoh if kombinasi midnya, ini keterangannya kita: jika mempunyai kode di tengah berupa angka 1, maka tipe kartu adalah prabayar. Jika mempunyai kode di tengah berupa angka 2, maka tipe kartu adalah pasca bayar. Jadi nanti di sini di tengahnya ini teman-teman, apabila di angka 1 maka dia prabayar. Ini apabila di angka 2 maka dia pasca bayar. Oke teman-teman, kita langsung nanti kita masukkan di sini rumusnya, rumus if-nya. Oh ya, tapi kita kembalikan dulu teman-temannya agar memudahkan. Kita kembalikan kodenya seperti data awal tadi agar memudahkan kita. Oke teman-teman, langsung aja kita masukkan rumus if-nya sama dengan if mid buka kurung lagi. Ini kodenya kita masukkan. Nah ini penting teman-teman. Nah titik koma start number. Nah ini mulai karakternya di keberapa teman-teman, ke urutan berapa. Jadi kita hitung dulu ini. Kita akan mengambil data yang di tengah ini, angka 1 ini teman-temannya, maka kita hitung dari huruf T ini 1, 2, 3, 4. Nah ini dia mulai di urutan keempat. Kita ketikkan di sini 4. Nah kemudian titik koma lagi. Kita kan hanya mengambil satu saja teman-temannya, satu karakter saja, maka kita ketikkan di sini 1, tutup kurung sama dengan, nah ini 1, apabila di angka 1 maka tipe kartunya adalah prabayar. Kita ketik titik koma lagi, kita masukkan lagi if-nya mid buka kurung. Nah ini kode titik koma sama seperti tadi teman-teman, dia urutan ke-4 ya teman-teman ya. Ini kodenya ada di startnya, ada di urutan ke-4, kita ketikkan 4. Nah kita juga mengambil hanya satu saja, satu karakter saja, maka kita ketikkan sini 1, tutup kurung sama dengan 2. Ini teman-teman, kalau dia berupa angka 2, maka titik koma dia adalah pasca bayar. Nah ketik lagi, kita titik koma lagi. Selain 2 kriteria tersebut maka kita kosongkan teman-teman. Kita enter. Ini ada correction karena kurang tanda kurung, kita yeskan saja, nanti dia akan diperbaiki sendiri. Nah ini teman-teman, kemudian kita kopikan, kita tarik, kita copy. Nah ini teman-teman ya, akan muncul tipe kartu dari kode ini. Kita perhatikan satu persatu ya teman-teman. Nih dia di tengahnya adalah angka 1. Nah maka dia adalah prabayar. Ini angka 2, dia berupa angka 2 karakternya, maka dia adalah pasca bayar teman-teman. Misalkan di sini kita ubah ya teman-teman. Nih kita tambahkan satu huruf sesudahnya, misalnya kita tambah angka 1 lagi, dia tidak akan mempengaruhi karena dia startnya dari urutan keempat nih, karena dia startnya di sini teman-teman. Tapi kalau kita tambahkan sebelum 2 ini, kita tambahkan misalkan 1, nah dia jadi prabayar karena datanya jadi angka 1 untuk karakter keempatnya, urutan keempatnya teman-teman. Nah ini dia angka 1, maka dia berubah menjadi prabayar. Kita misalkan sini angka 3, nah dia akan kosong karena tidak ada yang sesuai dengan kriteria ini. Tidak ada yang sesuai dengan kriteria ini teman-teman, jadi dia akan kosong. Oke, sekian tutorial kali ini. Kita akan ketemu di tutorial selanjutnya.